Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya insya Allah keluarga kita dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, khususnya klien yang bertanya, pagi ini saya ingin menyapa lagi berkaitan persoalan-persoalan keluarga bersama Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Beliau ini kasih haji di Kementerian Agama Kota Batam karena spesialisasinya juga dulu pernah kasih Bimas Islam dan juga pernah bertahun-tahun jadi kepala gua, pernah juga imam masjid dan juga dosen sekolah tinggi ilmu Al-Quran di Quran Center Batam. Sangat cocok. Nah, pagi ini kita ingin bertanya tentang seputar pernikahan satu kuku. Nah, seperti itu. Mari kita sapa-sapa dulu Pak Amanuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, beliau dalam keadaan sehat insya Allah ya. Begini langsung saja ya teman-teman, khusus kepada klien yang bertanya. Jadi begini Pak, pernikahan bersaudara di Indonesia itu sudah umum. Ya. Malah ada yang dijodohkan, bisa dengan alasan supaya harta tidak hilang, bisa juga dengan alasan kekeluargaan tidak putus, macam-macam. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri sebenarnya menikahkan anaknya Fatimah dengan Sayyidina Ali itu kan masih keluarga. Nah, tetapi kalau Nabi Muhammad itu Sayyidina Ali dengan Fatimah menikah dengan keluarga itu menurut saya masih agak jauh. Tetapi ada yang paling dekat Pak. Nah, bagaimana hukumnya atau boleh tidak menikah bapaknya laki-laki dengan bapaknya pihak perempuan itu bersaudara? Dalam pemahaman saya Pak, kalau bapaknya kalau ibunya pihak perempuan bersaudara dengan bapaknya pihak laki-laki, saya masih mentoleransi. Karena yang menjadi wali itu kan bukan ibu, tapi bapak. Artinya berbeda. Lah ini persoalannya. Jadi bapak wanita dengan bapak laki-laki itu bersaudara kandung. Nah, sebenarnya menurut kajian agama itu boleh atau tidak Pak? Ya, baik Pak Ketua dan juga semua sahabatku. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Muhammad. Ya, berbicara tentang saudara ini kan banyak macamnya ya. Ada saudara sepupu, ada saudara sekandung, ada saudara angkat dan lain sebagainya kan. Istilah ini kan banyak ya. Jadi ketika kita berbicara tentang saudara ini juga kita harus membedakan antara perasaan dan hukum agama. Jadi perasaan hukum agama itu dibedakan. Karena kadang-kadang kan ada juga yang dia sebenarnya bukan saudara apa-apa, tapi dia merasa bersaudara. Aku tak enak lah mau nikah dengan dia kan saudara sendiri kan. Padahal bukan saudara. Jadi artinya apa, antara perasaan dengan hukum agama harus kita bedakan. Nah, ketika kita bicara tentang saudara sepupu ya, ini ada dua dalil dalam Quran. Ada dua dalil yang bisa kita jadikan dasar. Yang pertama itu di surah An-Nisa ayat 23. Itu kan dijelaskan orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Jadi pokoknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum ila akhir ayat. Diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu, ya kan? Anak-anak kamu, dan saudara-saudara perempuan kamu. Itu sampai 13 itu disebut. Sampai 13 dalam surat itu. Dan dari semua yang 13 itu tidak ada satupun yang menyebutkan saudara atau anak dari anak perempuan dari kakak bapak atau bapak. Tidak ada. Tidak ada penyebutan tidak boleh. Tidak ada. Oke. Ini menunjukkan bahwa
yang saudara sepupu itu boleh. Boleh. Karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Iya. Nah, yang kedua lebih jelas lagi itu di Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab ayat 50. Nah, di sana disebutkan orang-orang yang boleh dinikahi. Kalau tadi kan yang larang. Yang tidak yang boleh. ini yang boleh. Yang boleh. Gimana Yang itu? boleh itu disebut antara lain dengan anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Gimana? Anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Boleh itu tadi. Iya, iya. Atau anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Nah, itu seru sekali. Berarti anak perempuan dari saudara bapak. Ya. Yang kedua anak Perempuan dari saudara perempuan bapak. berarti boleh. Boleh dua-duanya kok bilang tadi itu baik dia sama-sama laki-laki atau ada yang perempuan satu. Itu Al-Ahzab ayat 10. Oke. Nah, ini dua dari sangat kuat. Kalau ini adalah Al-Quran, dua-duanya Al-Quran. Jadi dalil yang sangat kuat untuk menyatakan kebolehan menikah dengan sepupu. Berarti Pak sebenarnya boleh ya, Ya. walaupun banyak adat dan budaya Kalau melarang. bicara adat ya kalau di adat kan suku pun tak boleh juga. Oh iya, nah, itu salah satu suku di Sumatera Utara kalau nggak salah ya. Satu marga pun kadang nggak boleh, Nggak boleh. apalagi satu saudara. Iya. Kan kalau di misalnya maaf yang banyak nikah saudara ini kan umumnya Lombok dan Sulawesi, Iya, Sulawesi, ya. memang sangat banyak. Banyak ya. Tetapi yang ini kan memang dekat Pak. Dekat. Makanya di teman-teman saya dari asal Sulawesi Selatan pun juga banyak juga yang mengatakan dilarang, mengatakan. Terus begini Pak, Iya. bukankah itu orang tua yang mau kita nikahi kan bisa menjadi wali? Iya. Misalnya gini kan yang saya maksud tadi, bapak perempuan dengan bapak laki-laki itu kan bersaudara kandung. Betul. Hakikatnya kalau kita nikah dengan saudara anak dari paman, gitu kan, yang suami itu kan bisa juga menjadi wali kita kalau nikah. Iya. Itu tak masalah. Tahu salah, ada satu waktu seseorang itu mendapatkan dua posisi. Dua posisi. Ya, sekali dia bisa menjadi wali, tapi dia juga bisa menikah. Oh, itu multifungsi nah. Jadi bisa menjadi wali, Ketika wali yang lebih dekat tidak ada. wali yang dekat tidak ada, tapi juga bisa menjadi suami. Berarti menurut saya Pak ya, karena saya kan bukan dari Fakultas Syariah Pak ya, saya lebih ke dakwah. Nah, terus pertimbangan Bapak nih, ini bukan hukum syariah. Iya. Mungkin Bapak kan lama di Kuang, lama bermasyarakat, lama bergaul, juga lama melayani orang juga curhat. Iya. Andaikan agama membolehkan, Iya. menurut Bapak kalau ada orang nekat nih, walaupun banyak orang menentang kiri kanan, itu lebih bagus dilanjutkan apa tidak? Dari konteks budaya selama ini konflik ada begini Pak, ada orang yang menyatakan jangan berdagang dengan keluarga, karena kalau ada masalah nanti merembet kemana-mana. Ada juga ungkapan jangan menikah dengan keluarga dekat, nanti kalau ada masalah keluarga sekampung yang rusak. Tapi itu kan bukan hukum, itu hanya sekedar kebiasaan. Nah, saran Pak kasih lah, kira-kira kalau ada orang mau nikah satu kuku tadi, kalau itu menurut Bapak lebih bagus dilanjut apa dipertimbangkan ulang? Bukan sisi hukum Pak. Iya. Jadi sebenarnya begini, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah menyampaikan bahwa dia menginginkan perkawinan itu agak lebih jauh. Oh. Lebih jauh apanya ke familianya. Walaupun kita tahu tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa adik itu menikah dengan adik, masih dekat, tapi itu kan ada pertimbangan. Pertimbangan itu ada pertimbangan atau ada psikologi yang sangat dalam yang Allah lebih tahu. Kenapa? Karena kan Nabi kita kan tak punya anak perempuan, tak punya laki-laki. Sehingga untuk menurunkan zodiak ini harus melalui Fatimah. Dan Fatimah ini adalah Ali ini adalah keturunan daripada Nabi juga, tapi dia sesuatu yang dekat. Jadi artinya apa? Kalau menikah yang lebih dekat itu harus ada sesuatu yang
diinginkan yang lebih penting seperti pernikahan. Iya, paham. Paham kan? Iya. Tapi kalau tidak ada, itu dianjurkan untuk menikah lebih jauh. Kalau tidak ada Kalau tidak kepentingan. ada kepentingan. Iya. Yang penting itu kenapa? Ya tadi, andai nanti ada pertengkaran, ini pertengkaran keluarga, bukan pertengkaran pribadi lagi. Iya. Masalah dia kan. Lepas itu, ibarat besi berani, itu kalau dekat itu kurang kuat daya tariknya. Tapi kalau orang yang jauh itu magnetnya lebih kuat. Suami istri begitu. Suami istri itu kalau dia itu family lebih dekat, dia kurang magnetnya kurang. Mahabbahnya kurang. Tapi kalau jauh itu lebih bagus itu. Oke, jadi saya dapat tangkap apa yang dimaksud Bapak. Saya juga beberapa kali menemukan contoh Pak ya, di Jawa terutama, di pondok pesantren saya dulu, tapi tidak sampai 2 buku ini Pak, masih agak jauh dikit. 3 buku lah. Misalnya kiai itu berikut sama-sama pendiri pondok tidak punya anak laki-laki. Iya. Nah, itu ceritanya yang tempat saya dulu, gitu kan. Mungkin takut ya lembaga yang didirikan bersama-sama keluarga itu nanti yang maaf jatuh ke tangan orang lain, maka keluarga dari pihak keluarga itu juga dinikahkanlah dengan anak dia. Artinya semata-mata bukan karena mencintai kedua belah pihak, tapi ada maksud lain dari keluarga besar yang mungkin lebih penting tadi. Mungkin salah satu contohnya Sayyidina Ali tadi. Jadi Sayyidina Ali kan merupakan anak paman Nabi ya, menikah dengan Nabi karena Nabi Muhammad itu kan tidak punya anak laki-laki. Jadi teman-teman khususnya yang mau menikah dengan keluarga ya, supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, perlu ada alasan yang lain, bukan sekedar alasan cinta. Sebab kalau sudah nikah kadang-kadang cinta itu juga agak sedikit kurang juga Pak. Terus yang kedua Pak, yang paling menarik apa kata Bapak? Karena kebetulan sehari-hari mereka menangani konflik rumah tangga Pak. Di Batam ini banyak orang menikah dengan saudara. Memang dingin-dingin aja gitu Pak. Nah, malah maaf ya, malah ustadz tapi tak perlu saya sebut nama. Dia suaminya selingkuh gitu ya dengan wanita lain karena merasa memang tidak ada cinta. Balik lagi, jadi memang gimana Pak ya, kalau nikah dengan saudara dekat tadi konsekuensinya memang rasa cinta itu berkurang. Jadi kalau misalnya pernikahan keluarga itu solusi tahkimnya bagaimana? Iya, jadi kan Al-Quran sudah berpetunjuk yang pertama kan menasihati. Suami atau saya menasihati. Yang kedua bisa tempat tidur. Yang ketiga boleh memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, sapu tangan, bunga gigi dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat itu kan tahkim tadi, memutus dari laki-laki, memutus dari perempuan. Nah, yang ketiga ada lagi sebuah takhir, tapi ini tak usah kita bicarakan dulu. Nah, yang selain itu sebenarnya kan bisa melalui yang tadi itu konsultan, mediator, pihak luar, jangan pihak keluarga. Jadi kalau sudah seperti itu dengan beberapa pilihan, ambil yang tidak keluarga, yang tidak menggunakan, yang lebih netral. Ini kan banyak disuruh sama Allah. Ya tidak harus semua. Ini yang tepat. Bisa diambil salah satu. Salah satu aja, nggak usah semuanya. Yang kira-kira membuat tidak ya bisa. Jadi seperti itu jalannya. Jadi cukup jelas ya, khusus klien yang bertanya, intinya menikah satu kuku boleh, gitu kan ya, agama ya. Nah, yang kedua saran beliau tadi, beragama tuh jangan ikuti perasaan Pak ya, ikuti hukum. Nah, cuman saran beliau tadi kalau memang ada jalannya, janganlah nikah satu saudara itu ya. Karena Nabi itu juga walaupun menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali itu kan karena punya tujuan tersendiri. Apalagi Ali itu kan orangnya pintar, bisa meneruskan risalah kenabian. Malah disebut pintu ilmu ya. Nah, jadi memang kita maklumi. Yang kedua, ya juga kalau nanti pernikahan satu keluarga itu dampaknya memang rasanya dingin, karena rasa mahabbah, cintanya kurang, sayangnya kurang.
Saya kira itu, terima kasih. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu, panjang umur, tentu semua keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Saya kira itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.